Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merenungkan kembali sengsara dan Bapa Tuhan yang karena cintanya maka Yesus menderita sengsara dan wafat untuk keselamatan kita manusia. Dan juga dalam doa jalan salib ini sesudahnya kita akan lanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena pada hari ini dapat merenungkan kembali cinta kasih agung Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya demi keselamatan kami. Bantulah kami agar semakin menyadari cinta kasih-Mu sehingga semakin berani untuk mencintai Engkau dan sesama. Semoga Roh Kudus-Mu memberi kami kemampuan untuk sungguh-sungguh menghayati liturgi Ekaristi sehingga kami dapat melakukan transformasi dalam gereja sinodal. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah ditangkap, Yesus dibawa ke hadapan Mahkamah Agama. Ia diolok-olok, diejek, diludahi, bahkan murid yang paling dekat pun menyangkalnya sampai 3 kali. Keesokan harinya Yesus dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Yesus. Pada awalnya Pilatus hendak melepaskan Yesus. Namun karena desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat dan seluruh rakyat, Pilatus akhirnya menjatuhi Yesus hukuman mati. Pilatus takut untuk melepaskan Yesus karena didesak oleh banyak orang. Ia tidak berani memperjuangkan keadilan bagi Yesus. Walaupun tidak menemukan kesalahan apapun, ia tetap menjatuhi hukuman mati kepada Yesus. Kita pun dapat seperti Pilatus yang tidak berani berjuang demi Yesus saat kita tidak mengutamakan Ekaristi dalam hidup kita. Dengan berbagai alasan kita tidak mengikuti perayaan Ekaristi. Kita tidak cukup berjuang untuk menjadikan Ekaristi sebagai puncak, sebagai sumber dan puncak hidup iman kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau bersedia untuk menerima hukuman mati karena cinta-Mu kepada kami. Berilah kami juga keberanian untuk menjadikan Ekaristi sebagai sumber dan puncak iman kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah.
Perhentian kedua. Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus tidak bersalah, tetapi dijatuhi hukuman mati. Ia disesah, dihina, bahkan dicaci maki. Di atas kepalanya dimahkotai duri, serta diolok-olok sebagai raja sesuai dengan tuduhan yang dijatuhkan kepada Yesus. Yesus dipaksa memanggul salib ke tepat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Golgota adalah tempat para penjahat dihukum mati dengan disalibkan. Yesus pun taat, menerima itu semua dengan pasrah dan mulai memanggul salibnya. Yesus tetap menerima salib yang harus dipanggulnya sampai ke Golgota. Yesus mau mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Yesus bahkan memberikan dirinya, tubuh dan darahnya bagi kita setiap kali kita menerima komuni kudus dalam perayaan Ekaristi. Apakah dalam perayaan Ekaristi kita mengikutinya sebagai rutinitas belaka, atau kita dengan sungguh menghayatinya dengan penuh iman untuk merayakan keselamatan yang diberikan kepada kita? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Ajarilah kami untuk dapat bersyukur atas kebaikan-Mu dengan semakin menghayati Ekaristi dengan penuh iman. Bantulah kami agar dapat menjadikan Ekaristi sebagai sumber inspirasi hidup kami sehari-hari. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kayu salib Dia bangun, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga. Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kayu salib yang dipikul Yesus terasa semakin berat tatkala para serdadu menyiksa Yesus dalam perjalanan menuju Golgota. Tindakan para serdadu jelas menguras seluruh tenaga Yesus. Kekuatan fisik Yesus makin lama terlihat semakin lemah. Maka jatuhlah Yesus untuk pertama kalinya. Namun ia segera bangkit. Ia sadar bahwa perjalanannya masih begitu jauh. Saat jatuh untuk pertama kalinya, Yesus berusaha untuk bangkit kembali dan tetap setia untuk memanggul salibnya. Beban salib Yesus menjadi semakin berat dengan dosa-dosa kita. Salah satu dosa yang kita lakukan adalah tidak peduli. Dalam liturgi Ekaristi kita diangkat untuk bersatu dengan Yesus dan juga bersatu dengan seluruh umat. Namun kadang kita tidak peduli. Kita asik dengan diri kita sendiri. Kita tidak lagi memaknai liturgi Ekaristi sebagai persekutuan atau komunio antara kita dengan Allah dan sesama. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau berkenan menanggung dosa-dosa kami. Ajarilah kami untuk tidak memperberat salib-Mu dengan bertobat dan semakin mencintai Ekaristi dengan cara menyadari bahwa dalam liturgi Ekaristi
bukan hanya merayakan persekutuan kita dengan Allah, tetapi juga dengan sesama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi, karena salib yang berat. Perhentian keempat. Yesus bertemu dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus masih jauh dan semakin berat. Yesus tidak hanya lelah dan kesakitan. Yesus juga merasa kesepian. Semua muridnya telah meninggalkannya. Akan tetapi, Bunda Maria tetap setia menemani Yesus dalam perjalanan salibnya. Bunda Maria merasa sangat sedih dan hancur hatinya saat melihat putra yang dikasihinya harus mengalami banyak penderitaan, hinaan, hujatan, dan siksaan. Bunda Maria memberikan cinta dan semangat kepada Yesus dengan tetap menemaninya saat menuju kepada kematian. Kehadiran Bunda Maria sangat berarti bagi Yesus. Bunda Maria tetap setia menemani Yesus yang sedang menderita. Bunda Maria memberikan teladan kepada kita untuk selalu setia. Salah satu kesetiaan yang dapat kita lakukan adalah setia untuk merayakan Ekaristi. Dalam Ekaristi kita membangun persekutuan atau komunio. Bukan hanya persekutuan antara kita dan Allah, tetapi juga persekutuan kita dengan sesama. Apakah kita mau setia dalam membangun persekutuan kita dengan Allah dan sesama? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami agar dapat meneladani Bunda Maria untuk menjadi setia. Tumbuhkanlah kepekaan dalam hati kami, agar lebih peduli dan mau turut serta membangun persekutuan dengan Allah dan sesama, terutama dalam liturgi Ekaristi. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanlah kami orang berdosa ini. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidup. Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus menuju Golgota belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, sementara beban kayu yang dipanggulnya semakin berat. Letih, lemah, dan sakit yang luar biasa dirasakan Yesus. Langkah kakinya pun sudah tidak kokoh lagi karena menopang kayu salib di pundaknya. Perjalanan masih panjang dan semakin mendaki. Kenyataan itu membuat para serdadu memanggil seseorang untuk membantu Yesus memanggul salib ke Golgota. Orang itu adalah Simon dari Kirene. Saat para serdadu menyuruh Simon dari Kirene menolong Yesus, ia tidak menolak. Ia membantu Yesus walaupun tidak mengenalnya.
Perbuatan kecil yang dilakukan Simon ini telah membantu Yesus untuk tetap bertahan dalam memikul salibnya ke Golgota. Dari Simon dari Kirene kita dapat belajar untuk melakukan hal kecil yang berguna bagi orang lain, khususnya dalam masa Prapaskah ini. Maukah kita ambil bagian untuk membangun gereja sebagai persekutuan Kristiani yang memiliki ikatan kesatuan yang membawa damai, pengampunan, kegembiraan, keramahan, saling memberi salam, dan toleransi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau ditolong oleh Simon dari Kirene untuk melalui jalan penderitaan hingga sampai ke Golgota. Jadikanlah kami sebagai Simon-Simon baru yang berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan kecil untuk bersama-sama dengan gereja membangun persekutuan Kristiani. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6. Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Teriknya matahari bukan hanya membakar jalan yang dilalui Yesus, melainkan juga membakar kulit serta luka-luka hasil cambukan para serdadu. Luka-luka Yesus terasa semakin perih ketika bergesekan dengan kayu salib yang Ia panggul. Belum lagi bercampur keringat, debu, dan darah yang keluar. Wajahnya tidak lagi terlihat tampan, bahkan seperti manusia pun tidak. Dalam teriakan, cacian, dan hinaan yang dilontarkan di tengah-tengah keramaian para serdadu, keluarlah Veronika dari antara mereka. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusap wajah Yesus yang berlumuran darah itu dengan sepenuh hati. Veronika berani mengusap wajah Yesus sebagai bentuk empati atas penderitaannya. Di saat ini, empati merupakan tindakan heroik karena menunjukkan sikap peduli atas situasi sekitar. Dengan sikap empati, kita berani keluar untuk menunjukkan suatu perubahan dan pembaharuan atau transformasi. Transformasi yang memampukan kita untuk menjadi gereja sinodal yang hidup bersukacita sebagai persekutuan atau komunio, injili, peduli, cinta alam, dan misioner. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh ketegaran hati, Veronika berani mengusap wajah-Mu sebagai bentuk empati atas penderitaan yang Kau alami. Bantulah kami supaya mampu untuk melakukan transformasi dalam hidup kami, sehingga kami secara bersama-sama dapat mewujudkan gereja sinodal yang injili, peduli, cinta alam, dan misioner. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sedih,
Perhentian ketujuh. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pertolongan Simon dari Kirene dan Veronika tampaknya belum sanggup mengurangi penderitaan Yesus. Yesus tidak dapat menyembunyikan rasa lelah dan sakitnya. Kemanusiaan Yesus semakin tampak tatkala Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Ia jatuh dan tubuhnya tertimpa kayu salib yang berat. Tubuh Yesus terkulai tak berdaya dan darah yang mulai mengering tampak kembali keluar dari luka-lukanya. Dengan susah payah ia bangun dan mencoba melangkah sambil memanggul kembali salibnya. Namun para serdadu dengan kasar menarik dan memaksanya berjalan kembali untuk meneruskan jalan salibnya. Saat jatuh kedua kalinya, Yesus dengan semua daya yang masih tersisa berusaha bangkit kembali dan melanjutkan perjalanannya menuju Golgota. Jatuh merupakan peristiwa yang memalukan dan menyakitkan. Terlebih apabila jatuh dalam usaha untuk menunjukkan bahwa yang dilakukan adalah baik dan benar. Kita pun pernah mengalami jatuh dalam menjalankan suatu usaha, karya, atau kegiatan. Dalam usaha membangun gereja sinodal yang transformatif, kadang kita mengalami banyak hambatan. Tetapi hal ini tidak boleh menyurutkan semangat kita. Saat kita terjatuh, ingatlah selalu menimba kekuatan dari liturgi Ekaristi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bangkit kembali setelah jatuh untuk kedua kalinya. Kuatkanlah langkah dan semangat kami untuk dapat melakukan transformasi sebagai bagian gereja sinodal dalam keluarga, dalam dunia pendidikan, dalam lingkup orang muda Katolik, dalam lingkungan dan dalam ranah sosial kemasyarakatan. Bantulah kami agar tidak putus asa, melainkan mempunyai kekuatan untuk tetap melangkah. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyang dan terjebak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur para wanita yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para wanita Yerusalem masih setia mengikuti dan mengiringi jalan salib Yesus menuju Golgota. Ratapan, tangisan, dan teriakan histeris para wanita Yerusalem menggambarkan penderitaan yang dialami Yesus. Melihat semuanya itu, Yesus merasa iba, kemudian menghibur mereka. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Penghiburan ini memberikan kekuatan bagi para wanita yang menangisinya. Dalam penderitaan dan kelelahannya, Yesus masih menunjukkan kasih dan perhatian kepada para wanita yang menangisinya. Yesus memberi teladan bagi kita untuk tidak larut dalam penderitaan, tetapi memilih untuk melakukan tindakan kasih. Kadangkala kita terlalu sibuk dengan diri sendiri,
sehingga tidak peduli dengan orang lain. Kadang kita juga tidak peduli dengan gereja. Kesibukan pekerjaan, sibuk mengurus keluarga, tidak cocok dengan orang di lingkungan atau wilayah, tidak kenal dan merasa tidak dipedulikan adalah beberapa alasan orang tidak mau peduli dan terlibat dalam kegiatan gereja. Padahal kita semua adalah gereja. Kita adalah anggota dari tubuh Kristus yang masing-masing memiliki perannya sendiri. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menunjukkan kasih dan perhatian kepada para wanita yang menangisimu. Mampukan kami juga untuk memperhatikan dan mengambil peran dalam gereja di tengah kesibukan kami sehari-hari. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Jalan yang semakin menanjak membuat kayu salib yang dipikul Yesus terasa semakin berat. Keringat semakin banyak bercucuran dan tenaga Yesus semakin lemah. Yesus semakin tidak bertenaga dan akhirnya Yesus jatuh ketiga kalinya. Tubuhnya tertimpa lagi kayu salib yang berat. Bahkan bagian tubuh yang tadinya tidak keluar darah tampak mengeluarkan darah. Luka lama kembali mengeluarkan darah. Belum lagi tendangan dan cambukan mendarat di tubuh Yesus, disertai umpatan dari para serdadu agar segera bangun. Tubuh yang penuh dengan darah serta debu secara perlahan bangkit. Yesus dalam keletihan dan penderitaan melanjutkan perjalanan ke Golgota. Dengan sisa-sisa tenaganya, Yesus tetap bangkit dan memanggul salib menuju Golgota demi kasih-Nya kepada manusia. Yesus melihat kematiannya mempunyai tujuan yang mulia, yaitu membebaskan manusia dari dosa. Semangat ini pula yang seharusnya kita miliki untuk mencapai tujuan aksi puasa pembangunan tahun ini, yaitu melakukan transformasi dalam gereja sinodal. Walaupun seringkali usaha untuk melakukan transformasi mengalami kegagalan, kita tetap harus bangkit dan bersemangat kembali. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan contoh kepada kami untuk selalu bangkit dan bersemangat ketika mengalami kegagalan. Bantulah kami selalu bangkit kembali dan tetap bersemangat ketika kami mengalami kegagalan dalam usaha melakukan transformasi dalam gereja kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu,
sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sampailah Yesus di akhir jalan salibnya, yaitu Golgota. Para serdadu langsung melepas pakaian Yesus. Dengan paksa mereka melepaskan jubahnya, seraya menarik dengan kasar, membagikan dan membuang undi atasnya. Dengan demikian, genaplah nas dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Menanggalkan jubah serupa dengan menanggalkan harga diri. Yesus dipaksa untuk menanggalkan jubah dan harga dirinya. Yesus dengan hati yang besar tetap melaksanakan tugasnya. Harga diri merupakan nilai yang sangat berharga bagi sebagian besar orang. Tetapi sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita dapat mengikuti teladan Kristus untuk tidak mempertahankan harga diri yang membuat diri kita menjadi sombong dan besar kepala. Salah satu kesombongan yang harus kita hilangkan adalah tidak mau berubah menjadi lebih baik. Marilah kita menanggalkan kesombongan diri dan mau berjalan bersama, berkumpul, dan mengambil bagian secara aktif dalam melaksanakan misi atau perutusan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pakaian-Mu dengan paksa ditanggalkan oleh para serdadu Romawi, tetapi Engkau tetap teguh dan setia menjalankan kehendak Allah demi cinta-Mu kepada manusia. Kuatkanlah kami agar dapat menghilangkan kesombongan sebagai murid-Mu dengan mau berjalan bersama, berkumpul, dan mengambil bagian secara aktif dalam melaksanakan misi atau perutusan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Pakaian-Mu dibagikan, martabat-Mu direndahkan, Kau tinggikan harga-Mu. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para serdadu menarik kedua tangan Yesus, merentangkannya dan memaku kedua tangan dan kakinya pada kayu salib. Mereka menegakkan kayu salib tempat Yesus tergantung. Di atas kayu salib dipasang tulisan, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Yesus pun disalibkan di antara dua orang penyamun. Sementara itu di bawah salib banyak orang yang menghujat dan mengolok-olok Yesus. Di antara orang-orang yang mengolok-olok ada juga orang-orang yang tadinya memujanya. Mendengar ejekan dan olokan orang banyak itu, Yesus tidak membalasnya. Bahkan Ia mengampuni mereka. Yesus mau menanggung sengsara dan disalibkan agar manusia memperoleh keselamatan. Inilah bukti cinta kasih yang paling luhur. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah yang dilakukan Yesus. Ia memberikan nyawanya agar kita, para sahabatnya, memperoleh keselamatan. Dengan pengorbanannya di kayu salib, Yesus telah menebus dosa manusia. Gereja menyatakan terima kasih atas pengorbanan Yesus ini melalui Ekaristi.
Apakah kita saat merayakan liturgi Ekaristi sungguh-sungguh merayakan keselamatan dan bersyukur atas pengorbanan Yesus? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah mengorbankan dirimu dengan disalib untuk keselamatan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat selalu bersyukur atas keselamatan yang Engkau berikan, khususnya saat merayakan liturgi Ekaristi. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau melihat keterbilang yang menghujat. Berapakah yang tak? Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika itu hari sudah siang, kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Kegelapan yang menyelimuti Golgota begitu mencekam dan menakutkan. Banyak orang merasa takut, termasuk para serdadu. Yesus mengalami penderitaan yang besar, digantung di kayu salib selama 3 jam. Ketika waktu menunjukkan kira-kira pukul 3 siang, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Tak berapa lama kemudian Yesus berseru nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus pun wafat. Kematian Yesus bukanlah akhir segala-galanya. Kematian Yesus justru melahirkan hidup baru, harapan baru, manusia baru. Manusia baru yang mau melakukan perubahan dalam cara hidup dan cara bertindak untuk mau bersekutu bersama dan terlibat dalam perutusan dengan menimba kekuatan dalam liturgi Ekaristi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan kami harapan akan keselamatan berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mampu menjadikan liturgi Ekaristi sebagai inspirasi untuk melakukan transformasi dalam gereja sinodal. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafat-Mu menghidupkan. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Bunda Maria, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena masih berdiri kokoh di bawah salib Yesus. Mereka melihat bagaimana Yesus ditikam hingga air serta darah keluar dari lambung Yesus.
Mereka harus melihat pemandangan yang amat sangat mengerikan terjadi pada orang yang sangat mereka kasihi. Yusuf dari Arimatea menghadap Pilatus hendak meminta dan menurunkan jenazah Yesus untuk dimakamkan. Kepedihan Bunda Maria terasa amat berat tatkala jenazah Yesus berada di pangkuannya. Yusuf dari Arimatea tidak membiarkan dirinya larut dalam kedukaan. Ia memberanikan diri untuk menghadap Pilatus. Ia mau melakukan perbuatan baik yang terakhir kalinya, yaitu memakamkan jenazah Yesus dengan layak. Dalam hidup, kita pun harus dapat keluar dari kedukaan dan melakukan aksi nyata untuk melakukan perubahan yang baik. Semoga kita pun dapat berusaha untuk menghidupkan dan menghadirkan gereja yang misioner dalam hidup sehari-hari. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Yusuf dari Arimatea telah menunjukkan cinta melalui aksi nyata. Ia tidak jatuh dalam duka cita akibat kematian-Mu. Ia mempunyai keberanian untuk menyiapkan pemakaman-Mu secara layak. Kuatkanlah iman kami agar dapat meneladani keberanian Yusuf dari Arimatea dengan berusaha untuk menghidupkan dan menghadirkan gereja yang misioner dalam hidup sehari-hari. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Jenazah Yesus dikafani dengan kain lenan dan dibubuhi dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Yesus pun dibaringkan di sebuah kubur baru, tidak jauh dari tempat Yesus disalibkan. Suasana duka berbalut keheningan tampak begitu jelas. Dunia seolah diam menyaksikan prosesi penguburan Yesus yang memilukan hati. Dimakamkan berarti dihormati. Yusuf dari Arimatea memakamkan jenazah Yesus karena ia sangat menghormati Yesus yang adalah guru dan Tuhan. Kita juga dapat memberi penghormatan khusus kepada Yesus dalam liturgi Ekaristi dengan mempersiapkan diri dan melakukan pemeriksaan batin agar layak dan pantas untuk menyambut Kristus yang telah mengundang kita. Dengan liturgi Ekaristi ini, kita dihimpun dalam pelukan gereja untuk dapat berjalan bersama dalam semangat Injil dan penghayatan iman yang benar. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah membebaskan kami dari dosa dan kematian. Ajarilah kami agar dapat mewartakan keselamatan yang Engkau anugerahkan dengan cara berjalan bersama sebagai gereja dalam semangat Injil dan penghayatan iman yang benar. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini.
Untuk menutup jalan salib ini, marilah kita doakan bersama doa penutup. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas teladan kasih, kesetiaan, ketabahan, dan ketaatan yang Engkau berikan kepada kami. Dengan jalan salib ini, kami semakin menyadari betapa Engkau mencintai kami. Walaupun kami penuh dosa dan sering menghindari Engkau, namun Engkau selalu mendekati dan meneguhkan kami. Bantulah kami agar dapat melakukan transformasi di bidang sumber daya manusia maupun tata kelola, sehingga kami dapat mewujudkan gereja sinodal yang hidup bersukacita sebagai persekutuan Injili, peduli, cinta alam, dan misioner. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk merayakan Ekaristi, dan kita menyadari bahwa kita orang berdosa. Mohon ampun kepada Tuhan agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Pencipta dan Penyelamat, Engkau telah menyediakan bantuan bagi kami yang lemah ini. Semoga bantuan-Mu itu kami terima dengan gembira dan kami manfaatkan dengan hidup yang baik. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, karena angan-angan mereka tidak tepat, marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapaknya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa,
agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tapi mereka sesat karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Terpujilah Kristus Tuhan, kami manusia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku
Memang aku mau kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, bukan berarti orang yang sudah benar, orang yang berbuat baik, orang yang hidupnya jujur, lurus, dan adil, itu selalu berada dalam situasi yang nyaman dan enak, tetapi ternyata dan kenyataannya tidak demikian. Orang yang benar hidupnya, yang jalannya baik, yang lurus, berbuat baik dan berjuang untuk orang banyak, ternyata juga mengalami penderitaan-penderitaan. Yesus mengalami itu. Yesus adalah pribadi yang baik, yang benar, yang hidupnya diberikan kepada kita manusia. Tetapi apa yang dialami oleh Yesus? Yesus mengalami penderitaan. Karena apa? Karena bagi orang-orang yang jahat, bagi orang-orang yang mempunyai niat tidak baik, jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang baik itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang jahat. Maka kebaikan Yesus, kebenaran Yesus itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang jahat. Saudara-saudara terkasih, kita pun juga bisa mengalami seperti itu. Manakala kita mau berbuat baik, berbuat jahat, berbuat benar, berbuat kasih, berbuat adil, bagi orang-orang yang mempunyai niat jahat, tentu saja mereka akan menjadi batu sandungan atas perbuatan-perbuatan kita yang benar dan baik itu. Tetapi jangan takut, jangan berhenti untuk berbuat baik, karena Allah membela orang-orang yang berbuat baik, berbuat benar, dan juga berbuat kasih. Pastilah kita berada dalam pelindungan dan juga pembelaan Allah sendiri. Amin. Kita lanjutkan Ekaristi.
Terpujilah ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil dari pohon anggur dan dosa manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa, asal mula segala sesuatu, semoga daya persembahan ini membersihkan kami, agar kami menjadi semakin murni, sehingga dapat bersatu dengan Dikau, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim dan yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar baik kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, akan Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para saudara semurang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau berkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kehormatan dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersatulah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pembaruan hidup, Engkau membarui segalanya. Semoga kami meninggalkan cara hidup manusia lama dan belajar hidup sebagai manusia baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai.